Pernah nggak sih kamu ngeliat sekumpulan orang yang pinter-pinter banget, jenius lah pokoknya, tapi entah kenapa keputusan yang mereka ambil rame-rame malah jadi bencana. Nah, kita bakal bedah nih fenomena super aneh ini. Ini pertanyaan yang bikin pusing loh. Coba deh bayangin, ada dewan direksi perusahaan gede, tim penasehat presiden, bahkan insinyur roket, isinya orang-orang pilihan semua. Tapi kok bisa ya mereka kompak bilang setuju sama ide yang jelas-jelas bakal gagal total? Aneh kan? Jawabannya cuma satu kata, tapi dalam banget. Groupthink. Dan ini bukan sekedar istilah keren buat gaya-gayaan ya. Ini beneran sebuah jebakan psikologis yang nyata dan jujur aja bahaya banget. Nah, ini yang penting banget buat dicatat. Groupthink itu bukan berarti anggota timnya mendadak jadi bodoh. Bukan itu. Ini lebih mirip kayak ada glitch di sistem kerja kelompoknya. Di mana dorongan untuk yang penting kita sepakat jadi jauh lebih kuat daripada akal sehat itu sendiri. Jadi menurut psikolog Irving Janis, yang pertama kali nemuin fenomena ini, groupthink itu terjadi saat moto kelompok berubah. Dari yang penting keputusan kita benar, jadi yang penting kita akur. Keinginan buat seias sekata dan menghindari konflik, akhirnya ya gitu, membungkam pemikiran kritis yang paling dibutuhin. Terus, gimana cara kita deteksi si groupthink ini? Ada 8 gejala utamanya. Biar gampang, anggap aja mereka ini semacam pasukan aneh yang diam-diam nyabotase rapat penting kamu. Yuk, kita kenalan satu persatu sama geng ini. Tipe pertama ini isinya gejala-gejala yang bikin tim jadi super pede. Pedenya tuh kelewatan sampai cenderung sombong. Pokoknya mereka ngerasa paling hebat dan paling bener sedunia. Gejala nomor 1, ilusi tak terkalahkan. Timnya tuh ngerasa, kita ini tim dewa, nggak mungkin gagal. Nah, vibe kayak gini tuh bahaya banget karena bikin mereka jadi super optimis dan berani ngambil resiko yang gila-gilaan tanpa mikir panjang. Lanjut, gejala kedua. Kompleks kita orang baik. Jadi, timnya yakin banget kalau tujuan mereka itu suci dan mulia. Akibatnya, apapun keputusannya pasti dianggap benar secara moral. Mereka jadi buta sama konsekuensi etis dari tindakan mereka. Kan alasannya, kita kan orang baik. Oke, sekarang kita masuk ke tipe kedua, pikiran tertutup. Gejala-gejala di sini tuh nunjukin gimana kelompok itu nutup diri dari dunia luar. Seolah-olah mereka bangun benteng tinggi biar nggak ada kritik atau ide baru yang bisa masuk. Gejala ketiga ini logikanya simple. Abaikan aja para haters. Jadi, kalau ada data, peringatan, atau masukan yang nggak sejalan sama rencana mereka bakal rame-rame cari alasan buat bilang kalau data itu salah. Bukannya mikirin ulang rencana mereka loh ya. Dan yang keempat, mereka mulai ngasih cap atau label ke orang luar. Mereka kan nggak ngerti apa-apa. Atau tim sebelah itu isinya orang bodoh semua. Nah, dengan menyepelekan pihak luar kayak gini, mereka jadi ngerasa nggak perlu repot-repot dengerin argumen yang beda. Dan tipe terakhir, ini yang menurut saya paling serem sih. Ini adalah soal gimana kelompok mulai menertibkan anggotanya sendiri dari dalam. Mereka jadi super alergi sama yang namanya kritik internal. Di sini nih muncul 4 polisi kesepakatan. Pertama, ada tekanan langsung. Siapapun yang berani beda pendapat langsung dituduh nggak loyal. Kedua, sensor diri. Anggota tim jadi milih diam aja, nahan unek-uneknya karena takut dikucilkan. Ketiga, ilusi kebulatan suara, di mana diam itu dianggap setuju. Padahal mungkin orang diam karena takut kan? Dan terakhir, ada yang namanya mind guards atau satpam pemikiran. Ini anggota yang secara sukarela nyaring informasi dari luar biar nggak ada yang ganggu kedamaian kelompok. Nah, ini dia rangkuman singkatnya di tabel ini. Kita bisa lihat ke-8 gejala tadi kebagi jadi 3 tipe utama. Tim yang terlalu pede, pikiran yang tertutup rapat, dan tekanan internal yang bikin semua orang alergi kritik. Anggap aja ini checklist cepat buat ngecek jangan-jangan tim kamu udah kena virus groupthink. Oke, sekarang kita geser ke konteks yang lebih kekinian. Kamu mungkin mikir groupthink ini cuma masalah rapat di kantor zaman dulu kan? Eits, salah besar. Jebakan ini justru makin subur dan berkembang biak di era digital sekarang. Kenalan dulu nih sama Zoomthink. Ini adalah groupthink versi meeting online. Gini, karena kita semua udah capek ngeliatin layar, kita jadi pengen rapatnya cepet-cepet kelar kan? Akibatnya, ide pertama yang muncul seringkali langsung diamini tanpa banyak perdebatan. Udah gitu kita juga nggak bisa lihat bahasa tubuh atau ekspresi kecil orang lain yang mungkin nunjukin kalau mereka ragu-ragu. Nah,
Di media sosial, grup think jadi lebih canggih lagi. Ada 2 jebakan utamanya. Pertama, echo chamber atau ruang gema. Ini terjadi pas kita sendiri yang milih buat cuma follow atau temenan sama orang yang sepemikiran. Jadinya, keyakinan kita makin kuat aja karena isinya itu-itu lagi. Kedua, ada filter bubble atau gelembung filter. Kalau ini kerjanya algoritma. Dia yang nyodorin konten yang kita suka, jadi tanpa sadar kita terisolasi dari pandangan lain. Dua-duanya sama bahayanya. Oke, siap-siap ya. Di bagian ini bakal ada plot twist yang mungkin bikin kamu kaget. Apa yang selama ini kita kira sebagai penyebab utama groupthink, ternyata nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan orang, dan jujur saya juga dulu mikirnya gitu, ngira groupthink itu cuma terjadi kalau timnya terlalu akrab, terlalu kompak, udah kayak geng main. Masuk akal kan? Ternyata penelitian yang lebih baru nunjukin, itu bukan biang kerok utamanya. Jadi inilah 3 pemicu sebenarnya menurut model yang lebih modern. Bukan karena terlalu akrab, tapi lebih karena 1. Identitas sosial yang kuat banget, di mana rasa kitanya itu ngalahin segalanya. 2. Adanya norma kelompok yang kaku, kayak pokoknya beginilah cara kita kerja di sini, dari dulu. Dan 3, ini yang paling krusial. Anggota timnya ngerasa nggak pede sama kemampuannya sendiri buat ngasih ide yang beda. Oke, setelah kita tahu bahayanya, gejalanya, sampai penyebab aslinya, sekarang pertanyaannya, terus gimana cara kabur dari jebakan ini? Tenang, ada jurus-jurus saktinya kok. Ini dia, 3 cara simple tapi super efektif. Pertama, secara resmi, tunjuk 1 orang di setiap rapat buat jadi advokat iblis. Tugasnya cuma 1, nyerang dan cari kelemahan dari ide yang lagi dibahas. Kedua, lakukan pre-mortem. Ini kebalikannya post-mortem. Sebelum proyek mulai, coba bayangin, proyek ini gagal total. Terus semua orang brainstorm, kira-kira apa aja sih penyebab kegagalannya? Dan ketiga, selalu adakan rapat kesempatan kedua. Sesaat sebelum keputusan final diambil, kasih 1 forum lagi buat siapapun yang masih punya ganjelan tapi kemarin-kemarin takut ngomong. Dan kutipan dari Walter Lippmann ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ketika semua orang berpikir sama, sebenarnya tidak ada yang benar-benar berpikir. Keseragaman itu bukan tanda tim solid, tapi justru tanda tim yang udah berhenti berpikir kritis. Jadi, ingat ya, berani buat beda pendapat itu bukan tanda nggak loyal. Justru itu adalah bentuk kontribusi paling tinggi buat kesuksesan sebuah tim. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe channel Belajar ya. Semua sumber referensi yang kami pakai ada lengkap di deskripsi. Makasih banyak udah nyimak.